Renungan kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18. Apa sih perbedaan reaksi yang paling mencolok pada waktu kita menghadiri sebuah upacara pemakaman dari anggota keluarga yang berduka dengan para simpatisan yang datang melayat? Sudah pasti tingkat kesedihan dan kehilangan dari anggota keluarga yang kehilangan jauh lebih dalam daripada simpatisan yang datang, bukan? Kenapa? Ya karena ada kasih yang nyata dan relasi yang intim yang dibangun terus-menerus sewaktu almarhum ataupun almarhumah masih hidup. Jadi waktu orang yang dikasihi itu meninggal, maka objek yang membuat kita saling menyatakan kasih itu menjadi sirna, dan relasi yang selama ini kita bangun hanya tinggal menjadi sebuah kenangan saja. Nah, saya pikir itulah yang dialami oleh seorang wanita yang bernama Maria Magdalena ketika dia kehilangan seorang guru yang sangat dikasihinya. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan bahwa tetapi Maria berdiri dekat kuburan itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk dalam kubur itu. Kenapa hanya Maria Magdalena yang masih tetap tinggal di kuburan itu? Bukankah ada murid-murid Yesus yang lain? Mereka semua pergi meninggalkan Maria ketika mendapati bahwa kubur Yesus itu kosong. Alkitab tidak memberikan kita keterangan apa-apa mengenai keberadaan murid-murid yang lain. Apakah mereka mencari mayat Yesus di tempat yang lain atau melakukan hal yang lain? Kita tidak tahu karena memang Alkitab tidak mencatat itu. Tetapi mari kita kembali fokus kepada Maria Magdalena. Nah, dalam pasal yang ke-20 ayat yang pertama, Alkitab mencatat bahwa pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Nah, mari kita pikir, apa sih yang mendorong Maria Magdalena itu sampai dia rela pagi-pagi buta dalam suasana masih gelap pergi ke kuburan Yesus? Apakah dia tidak takut? Saya yakin dia takut. Apalagi dia seorang perempuan dan dia pergi seorang diri, sementara murid-murid yang lain tertidur pulas. Lalu kita bertanya lagi, perasaan apa sih yang mendorong dan menyelimuti hati Maria Magdalena pada waktu itu? Saya menyimpulkan perasaan sedih dan kehilangan yang begitu amat dalam. Sampai-sampai malaikat datang memanggil dia pun seolah-olah Maria merasa tidak takut. Saudaraku, kalau seandainya kita di posisi Maria pada waktu itu, di tempat kuburan, dan kita seorang diri saja, lalu kita mendengar ada orang yang memanggil kita, saya pikir kita akan merasa takut, dan saya pikir sebenarnya Maria juga takut. Lalu apa yang membuat Maria seolah-olah seperti orang yang pemberani? Jawabnya adalah perasaan yang diselimuti rasa kesedihan dan kehilangan yang begitu mendalam. Dan kesedihan yang mendalam itulah yang mengalahkan rasa ketakutan dalam diri Maria. Saudara percaya kalau perasaan sedih yang mendalam itu bisa mengalahkan rasa ketakutan? Perasaan seperti itu sepertinya melingkupi seluruh hidup kita, sehingga membuat kita lemah dan tidak berdaya, dan membuat kita terus-menerus terlarut dalam kesedihan. Perasaan seperti itu jugalah yang dialami oleh Maria. Mengapa Maria lebih merasa sedih dan kehilangan dibanding dengan murid-murid yang lain pada waktu itu? Maka saya menyimpulkan bahwa ada perasaan kasih yang nyata dari Maria terhadap sang gurunya. Dan ini terlihat pada waktu Maria Magdalena mempersembahkan sesuatu yang ada padanya, yaitu minyak narwastu untuk meminyaki kaki Yesus. Nah, saudaraku, minyak narwastu itu adalah minyak yang mahal harganya pada masa itu. Tetapi Maria mempersembahkan itu untuk Yesus. Teks yang kita pelajari hari ini adalah cerita tentang kebangkitan Kristus. Dan orang yang pertama menyaksikan kebangkitan Kristus itu adalah seorang perempuan biasa yang memiliki kasih yang nyata kepada Yesus. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Karena kita tahu semua sudah dalam rencana Tuhan. Oleh karena kasih Maria kepada Kristus, maka Tuhan memilih dan memakai Maria untuk menjadi saksi pertama yang melihat kebangkitan Kristus, yang kemudian mengabarkan kabar kebangkitan itu kepada murid-murid yang lain,
yang sebelumnya pasti mereka dalam situasi yang galau, merasa tidak tahu bagaimana nasib mereka ke depan. Yang pasti ada di antara mereka yang kehilangan harapan. Tapi ketika mereka mendengar berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena, saya yakin mereka kembali berdiri dan harapan mereka mulai kembali. Nah, saudaraku, melalui renungan ini, saya menyimpulkan bahwa kasih kita kepada Allah membuat kita menjadi saksi yang membawa berita pengharapan dari Allah kepada jiwa-jiwa yang putus harapan. Amin untuk firman Tuhan. Terpujilah Tuhan.